rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tama-tama yang pertama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Salawat dan salam tercurah kepada kita, Nabi Rasul kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua keluarga sebaiknya dan hingga di sana. Jamaah masjid Allah Subhanahu wa taala, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ustaz Dr. Andes Haji Agus Salim, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, dan marilah sama-sama kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini yang bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Agus Salim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibud da'wah wal irsan wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir surah. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnah rasulih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulih karim. Masyarul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang tuntutan iman kepada Al-Quran. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, doa yang senantiasa kita panjatkan sejak bulan Rajab dan kita intensifkan di bulan Sya'ban, saat ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini kita sudah berada di hari yang keberapa ya? Ke-29. Mau berapa? Hari yang keempat ya. Ramadan 1444 Hijriah. Berarti lebaran masih kurang, jangan dipikirin dah. Puasa dulu kita kejar. Ya, kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, baik puasanya, yang Ramadannya, tilawatul Qur'annya, sedekah dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan waktu yang tersisa kita diberi kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kemudahan sehingga kita bisa menggapai
keagungan dan keberkahan Ramadan 1444 Hijriah. Kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu tentang tuntutan iman kepada Al-Quran. Sama-sama kita pahami bahwasanya bulan Ramadan ini salah satu sebutannya, salah satu nama lain dari bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan Syahrul Quran? Kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa diperingati oleh umat Islam termasuk di kita, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun masih banyak pendapat berkaitan awal turunnya Al-Quran. Yang pasti Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan saat-saat Al-Quran itu diturunkan, saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qadar disebutkan sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Bahkan Lailatul Qadar itu kalau kita melaksanakan amal soleh di malam itu, sama nilainya kita melaksanakan amalan selama lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Ya. Makanya salah satu hal yang harus kita gapai di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ya. Banyak riwayat berkaitan dengan waktunya. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, ya, malam 21, 23, 25, 27, 29, 31, kagak ada ya dalam Islam. Ya. Ada satu tradisi orang-orang tua kita dulu nih, sampai sekarang saya masih pertahankan itu di Al-Barokah. Tradisi maleman apa namanya ya? Ya. Maleman itu di kita berbeda-beda, ya. Ada yang malam 21, ada yang 23. Kalau di Al-Barokah biasanya tanggal 25. Ya. Maleman itu di mana pada saat itu saya tahunya jamaah dianjurkan untuk bawa makanan, ya. Dulu yang terkenal apa? Abuk, ya. Kalau sekarang bawa abuk kagak dimakan, mau bocah. Bawanya burger gitu ya. Pizza, ya, ketupat dan lain sebagainya. Ya. Ternyata tradisi itu adalah dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau malam itu Bapak Ibu jamaah bawa 10 ketupat dikali 1000 bulan udah urugan ketupat. Ya. Makanya saya pertahankan. DKM pengurus menyiapkan santapan rohani, jamaahnya menyiapkan santapan jasmani. Ya, saya nunjuk Quran di Al-Barokah itu malam 25 sekaligus dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Ya, biasanya sekaligus pembagian paket sembako. Ya, sekitar 250 paket sembako kita berikan pada malam itu. Ya, ini tradisi. Itu ternyata dalam rangka menggapai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang jelas satu malam dari bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Makanya kita harus senantiasa berjaga setiap malam. Ya. Bukan cuma malam-malam ganjil doang kita berjaga, tapi setiap malam di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pas malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita kembali kepada tema kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu sebutan atau nama lain Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Ya. Karenanya hal yang harus kita lakukan di bulan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran, meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran.
Nah, subtemanya adalah tuntutan iman kepada Al-Quran. Saya sebutkan dulu secara keseluruhan, karena tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini secara keseluruhan. Paling satu item saja. Apa saja begitu kita menyatakan iman kepada Al-Quran, tidak cukup kita hanya percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan seterusnya, tidak cukup. Kata Rasulullah ketika ditanya mahwal iman, al-imanu tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan, diwujudkan, diaplikasikan dengan perbuatan. Termasuk juga ketika iman kepada Al-Quran. Ada beberapa tuntutan ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-unsubih. Begitu kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, tuntutan pertama adalah al-unsubih. Al-unsubih itu kita harus akrab dengan Al-Quran. Nanti mungkin ini yang akan saya tekankan pada pertemuan ini. Saya sebutkan dulu. Yang kedua, tarbiyatun nafs bihi. Mendidik diri kita sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Tadi saya bacakan sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan pada saat melaksanakan haji wada, pesan kepada kita umat Islam, taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu gak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi kita, bagaimana jiwa kita dididik dengan didikan Al-Quran. Ya, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah at-taslimu li ahkamihi. Ya, berhukum kepada hukum-hukum Al-Quran, bukan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan Al-Quran. Dan yang kelima adalah iqamatuhu fil ar, bagaimana kita menegakkan Al-Quran di bumi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini hanya satu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini karena keterbatasan waktunya. Jadi tuntutan iman kepada Al-Quran yang pertama adalah al-unsubi. Unsubi, akrab dengan Al-Quran, ya, akrab dengan Al-Quran. Nah, akrab dengan Al-Quran ini ada 4 indikatornya. Sebagai landasannya hadis Rasulullah, ada riwayat Bukhari yang insya Allah juga sudah tidak asing bagi kita sebagai umat Islam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan kita mengajarkan Al-Quran tapi tidak mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari dulu baru kemudian mengajarkan. Pelajari dulu baru kemudian mengajarkan. Nah, ketika itu kita lakukan, itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya kita itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, ya, sejak kita lahir sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah, Al-Quran belum selesai kita pelajari. Istilahnya tidak ada batas waktunya dalam kita mempelajari Al-Quran. Apa indikatornya? Ada 4. Yang pertama adalah tilawah, membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, belum disiapkan minum. Yang ketiga, menerapkannya ya dalam setiap aktivitas kita.
Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjaga Al-Quran dalam diri kita. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama tilawah, membaca. Ya. Tilawah ini merupakan indikator yang paling paling ringan, paling rendah. Bagaimana kita bisa akrab dengan Al-Quran? Indikator paling rendah adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran itu bisa kita lihat seberapa banyak dan seberapa sering kita membaca Al-Quran. Indikator itu. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, berarti semakin dekat kita dengan Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, indikator kita akrab dengan Al-Quran. Dan ini bisa kita introspeksi pada diri kita. Kita akrab apa tidak dengan Al-Quran? Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, ya udah indikator bahwa kita nggak akrab dengan Al-Quran. Apalagi masih ada di antara umat Islam ini yang tidak bisa baca Quran. Bagaimana dia mau dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran kalau baca Al-Quran aja kagak bisa? Ya. Kalau zaman dulu barangkali memang susah. Saya baru bisa baca aja udah SMP, baru bisa baca Quran. Ya. SD kelas 6 belum bisa baca Quran. Kalau ada tugas-tugas hafalan Quran, hafalan hadis, suruh teman baca tuh. Salin pakai pakai huruf Latin. Ya. Kalau sekarang aneh bin ajaib, kalau ada umat Islam yang kagak bisa baca Quran. Ya. Karena dengan berbagai metode yang ditemukan oleh para guru kita, sangat mudah sekarang membaca Al-Quran. Anak-anak kita yang belum bisa baca Latin, dia sudah bisa baca Quran. Saking mudahnya ya, Al-Quran itu untuk dibaca. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa baca, bukannya tidak bisa, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan. Ya, saya pernah di Al-Barakah itu ada bapak yang udah sepuh-sepuh minta belajar baca Quran. Saya senang itu. Kalau keinginan sendiri itu luar biasa. Ketimbang kita yang ngajak gitu. Ada sekitar 6 orang. Saya siapkan waktu seminggu sekali. Ya. Kalau malam yang sudah dijadwalkan saya ada halangan, saya ganti malam yang lain. Dari nggak kenal huruf, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan udah bisa baca Quran rutin. Kan keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri luar biasa kita ngajarin enak gitu. Jadi kembali pada Bapak Ibu sekalian, indikator yang pertama kedekatan kita terhadap Al-Quran adalah seberapa banyak kita baca Al-Quran atau seberapa sering kita membaca Al-Quran. Makanya ada suatu moto yang luar biasa yang sudah familiar di kita itu, ya, one day one juice, ya, one day one juice, satu hari satu jus. Kalau kita belum mampu, kurangin deh. Kalau orang tua dulu one day one ain, satu ain ukurannya baca Quran satu ruku. Ya. Kalau sekarang Quran ada Quran pojok namanya one day one halaman gitu ya, satu hari satu halaman minimal. Masih nggak bisa juga, kurangin lagi. One day one ayat, satu hari satu ayat. Kan gampang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu nonton sinetron berapa menit? 2 jam. Bapak-bapak nonton bola 1/4 jam istirahatnya doang. Kenapa nggak bisa? Ya salah satunya karena nggak dibiasakan. Nggak dibiasakan. Biasanya kalau kita sudah mulai membaca, tidak puas kita hanya membaca 1 ayat. Sebelum membaca itulah yang berat, karena kita memang punya musuh yang namanya setan, selalu memalingkan kita. Kita ingin membaca Al-Quran, ya tiba-tiba buka HP ada WA, pertama 1 dibacain, baca semua, gak jadi baca Quran. Gitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita juga harus punya target supaya kita lebih akrab dengan Al-Quran, minimal khatam dalam 1 bulan. Ya, teknisnya luar biasa sebenarnya kalau kita terapkan, tidak berat, Bapak Ibu sekalian. Untuk bisa baca Quran, khatam Quran di bulan Ramadan, one day one juz, 1 hari 1 juz. Al-Quran pojok itu ada 20 halaman. 20 halaman itu 10 lembar. 20 halaman kalau kita bagi sholat 5 waktu, berarti satu sholat 5 waktu berapa halaman? 4. Ya. Supaya lebih tidak terlalu berat lagi, kita bagi 2 lagi. Sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Jadi 1 waktu sholat 4 halaman, 5 waktu sholat 1 juz. 2 halaman itu nggak lama, Bapak Ibu sekalian. Saya baca dengan perlahan-lahan itu 2 halaman 3 menit, 4 menit paling lama. Ya. 2 halaman. Yang jadi masalah memang untuk istiqomahnya yang tidak mudah. Tapi kita perlu agendakan, sehingga ketika misalnya waktu sholat subuh kita tidak bisa baca, ya kita rapel di sholat zuhur. Ya, zuhur nggak sempat baca, rapel lagi di sholat asar. Asar nggak bisa, maghrib nggak bisa, isya nggak bisa juga, emang nggak ada niat. Nggak ada niat. Jadi kalau kita punya target, kita akan ada tuntutan untuk bagaimana kita bisa mengejar itu. Ya. Jadi kembali, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, berarti semakin akrab kita dengan Al-Quran. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ya jangan lantas dulu sebelum bisa baca Quran kita getol bagaimana supaya bisa baca Quran. Begitu bisa baca Quran, Al-Quran tidak pernah dibaca. Nah ini jadi yang pertama itu tilawah, ya, yang tingkatan indikator yang paling mudah itu ya bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, ya, terutama di bulan Ramadan ini, ya. Gak usah sampai 2 atau 3 kali khatam lah, ya, targetnya 1 kali khatam. Kalau target kita 1 kali khatam, ya kalau nggak khatam minimal setengahnya. Tapi kalau targetnya cuma juz 30, ya jauh sekali nanti. Jadi, nah, bagaimana strateginya? Salah satunya tadi. Yang kedua, kita bisa cari waktu yang paling nyaman. Kalau misalnya nggak bisa waktu sholat, ya kita agendakan setiap habis sholat subuh kita baca Quran, setiap habis maghrib kita baca Quran, ya kita tergantung kita aja lah kegiatan kita. Yang penting kita harus punya target, ya target 1 bulan khatam Al-Quran, dan bagus itu kita budayakan itu one day one juz, 1 hari 1 juz. Kemudian kuncinya tadi istiqomah atau komitmen dengan apa yang sudah kita agendakan. Kemudian yang kedua, saya percepat saja, memahami, ya, memahami. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, ya,
tidak secara otomatis ketika kita mampu membaca Al-Quran, kita bisa pahami. Ya. Makanya untuk bisa memahami Al-Quran ini, ya salah satunya adalah yang sederhana, yang paling ringan adalah dengan membaca terjemahannya, membaca artinya. Ya. Bahkan yang lebih mendalam itu bagaimana bisa kita mengkaji tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Minimal kita bisa membaca terjemahannya, membaca artinya untuk bisa memahami Al-Quran yang kita baca. Ya. Kemudian sering ada pertanyaan itu, mana yang lebih utama, kita banyak membaca Al-Quran, ya, tapi tidak membaca terjemahannya, atau membaca terjemahannya tapi sedikit membaca Al-Quran. Ya dua-duanya juga nggak bagus gitu ya. Ya, dua-duanya harus kita laksanakan. Kenapa kita harus memahami? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu kalau menjelaskan sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi walaupun kita sudah mampu membaca Al-Quran, Al-Quran itu belum bisa menjadi petunjuk buat kita kalau kita tidak bisa memahami arti dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, kemudian kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib kita puasa di bulan Ramadan, ya kita kerjakan. Itu setelah kita pahami, kemudian kita amalkan. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menjaga Al-Quran. Ya. Menjaga Al-Quran ini bukan berarti Al-Quran kita simpan dengan baik, dengan rapih di lemari, kemudian lemarinya kita kunci. Bukan itu. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga isi kandungan Al-Quran? Betapa umat Islam ini sangat marah ketika Al-Quran dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab dilecehkan, ya, oleh orang lain, oleh umat lain. Misalnya dibakar, banyak kasus-kasus kan, Al-Quran dibakar, Al-Quran didudukin. Al-Quran ketika isi Al-Quran itu dilecehkan. Ketika isi Al-Quran itu dilecehkan, misalnya perintah untuk menutup aurat itu kan jelas, ya. Bila ada yang notabene sebagai muslim tidak melaksanakan itu, kadang-kadang kita biasa-biasa saja. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita menjaga Al-Quran adalah dengan melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Dan salah satu yang lain adalah menghafal, ya, menghafal Al-Quran. Terakhirnya ini menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali metode-metode menghafal Al-Quran yang luar biasa, yang kalau kita laksanakan dengan komitmen, dengan istiqomah, itu banyak yang bisa kita hafal. Menyesal tidak ada yang duluan, pasti belakangan. Termasuk saya. Kenapa nggak dari dulu menghafal Quran? Ya, di tengah-tengah kegiatan yang ada sekarang ini untuk menghafal Al-Quran, ya alhamdulillah baru dapat 6 juz. Ya, targetnya sih sebelum dipanggil pengennya 30 juz, ya minimal setengahnya lah. Ya, bisa. Dan itu sangat mudah. Bahkan kita tidak perlu punya waktu khusus untuk menghafal Al-Quran, bisa, apalagi punya waktu khusus. Nggak perlu waktu khusus pun akan mudah kita menghafal Al-Quran. Ya, kuncinya mengulang-ulang, ya, berkali-kali sampai refleks begitu,
ya sampai udah di luar sudah direpek betul, baru kita tambah dengan air berikutnya. Ya, misalnya minimal target lah, juz 30 jangan sampai nggak hafal lah. Ya, juz 30 kan diawali dengan surat An-Naba, misalnya ayat pertama. Ya. Amma yatasa'alun, itu diulang saja. Bahkan ada yang bilang 40 kali diulang. Amma yatasa'alun, nggak perlu punya waktu khusus. Ya, ibu-ibu sambil bersih-bersih rumah, sambil nyapu, amma yatasa'alun, sambil ngepel, amma yatasa'alun, sambil memasak kacang buat lebaran. 1 kilo udah berapa kacang itu? Agak bakal nggak ayat, nggak bakal nggak hafal itu ayat pertama. Ya, memasak kacang, amma yatasa'alun, 1 kilo, itu satu surat hafal itu. Apalagi kita punya waktu khusus, ya. Intinya diulang-ulang, dan itu sangat mudah. Ya. Ketika menjelang tidur kita murojaah, ya. Bisa dengan menyetel murotal Al-Quran untuk memperbaiki bacaan kita. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang terbatas di pagi hari ini, ya. Yang jelas Ramadan disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran, karenanya bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Ada 5 item. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa akrab dengan Al-Quran. Ya, untuk akrab dengan Al-Quran bisa pertama tilawah, kemudian memahami, kemudian menerapkan dan menjaga Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran, sehingga pada akhir Ramadan ya kita bisa menyandang predikat mutakin sesuai dengan tujuan ibadah puasa itu ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.